Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini di waktu duha Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita nikmat umur panjang, dan mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan adik-adik sekalian, ini pesertanya kelas 1, kelas 2 ya? Kelas 3 juga ada? Ada? Afif kelas 3? Baik, sudah lulus. Juga hadir kelas 3. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya majelis ini di tengah-tengah kita. Mungkin kita mendapatkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazrat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, tidaklah suatu kelompok itu berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka mengkaji kitab Allah lalu saling mengajarkan satu dan yang lainnya, melainkan ketika itu akan datang 4 keutamaan. Akan turun sakinah, ketenangan. Kemudian akan turun rahmat. Yang kedua, turun rahmat. Kemudian yang ketiga, hadir pula para malaikat di tengah-tengah mereka. Hadir pula para malaikat di tengah-tengah mereka. Jadi tengah-tengah majelis ini insya Allah ada para malaikat yang hadir. Namun kita tidak bisa melihatnya karena malaikat itu makhluk gaib. Kemudian yang keempat, Allah akan memuji orang-orang yang thalabul ilmi di sisi makhluknya yang mulia. Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk-makhluknya yang mulia. Jadi 4 keutamaan itu yang kita dapat kalau kita berada dalam majelis ilmu seperti ini, dan mudah-mudahan kita memang benar-benar mendapatkan ketenangan. Yang kedua, mendapatkan rahmat. Mungkin juga malaikat itu hadir membawa keberkahan di tengah-tengah kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyanjung kita juga di sisi makhluk-makhluknya yang mulia. Allahumma amin. Dan kali ini walaupun dalam keadaan puasa, ini pesantren kilat berapa hari? 3 atau 4? Nginap berapa hari? Nginapnya 2 malam ya. Nginapnya 2 malam. Mudah-mudahan di siang hari kita itu berjihad, di malam hari juga berjihad. Karena orang yang berpuasa, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya, kata Imam Ibnu Rajab,
dalam kitabnya, sebentar, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau katakan bahwasanya orang yang puasa itu punya dua jihad. Yang pertama, jihad di siang hari dengan siam, dengan puasa. Itu butuh perjuangan, bertahan dari subuh sampai tenggelam matahari, nahan lapar, nahan haus, nahan diri dari melakukan pembatal-pembatal. Kemudian jihad yang kedua, jihad di malam hari dengan melakukan sholat malam atau sholat tarawih. Saya yakin di antara kalian sholat malamnya ada yang nggak benar. Nggak benarnya maksudnya nggak bisa khusyuk. Apalagi kalau saat buka puasa itu full bukanya. Ketika sholat tarawih pasti apa? Ngantuk. Apalagi kalau imamnya sudah nggak enak bacanya, sudah tadi full perutnya, dengar bacaannya sudah nggak enak tambah panjang lagi, itu sudah otomatis butuh jihad yang lebih besar. Nahan diri, ini gimana saya itu bisa mempertahankan diri sholat malam, sholat tarawih sampai rampung. Maka juga di malam hari butuh perjuangan seperti itu. Nah, jika lulus dari dua ujian ini sampai nanti akhir Ramadan, insya Allah mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dilakukan puasa, berjuang di siang hari, kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Di malam hari, kata Nabi SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, kata Imam Nawawi yang dimaksudkan sini adalah sholat tarawih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu juga akan diampuni. Dengan catatan Ramadannya itu puasanya full, tarawihnya juga full, sebulan penuh. Namun kalau malam harinya jenengan malas-malasan, apalagi senangnya itu ngumpul-ngumpul, saya sarankan mungkin kegiatan yang nggak perlu, buka puasa bersama, ngabuburit bersama. Itu biasanya maghribnya luput, apalagi sholat isya dan tarawih. Karena pingin reunian dengan teman-teman, dulu saya dengan teman-teman SD lagi ngumpul lagi, saya dengan teman-teman SMP mau ngumpul lagi. Gara-gara ngumpul lebih mementingkan teman daripada lebih mementingkan ibadah, akhirnya sebagian itu ibadahnya ada yang keluputan, ada yang luput ketika itu. Karena sibuk, alasan apa tadi? Reuni, kumpul bareng teman, ngabuburit dengan teman-teman yang lainnya. Karena dengan alasan itu nggak enak kalau saya pergi dari majelis ini, dari makan-makan di warung. Biasanya reunian itu di mana? Warung makan kan? Iya. Di warung makan jarang ada musola, jarang ada tempat sholat. Makanya kalau saya sendiri lebih memilih nggak mau reunian. Apalagi kalau ketemu dengan teman-teman yang punya masalah dahulu. Termasuk juga mungkin diantara kalian ketemu dengan mantan pacar dahulu. Ini lebih sakit hati lagi kalau apalagi dia sudah punya gebetan baru. Wah, ini sudah AA, ini berarti iya juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi dua jihad. Nah, mudah-mudahan ini nggak banyak ngantuk di siang hari. Makanya nanti setengah jam kita bahas dulu sedikit materi ini. Ini sebenarnya materinya nggak bisa selesai. Makanya saya sengaja berikan soft file. Pak Anak soft filenya sudah dapat semuanya ya? Harusnya sudah disebar. Soft filenya itu sekitar 45 halaman di kertas HVS ini saya tulis. Belum selesai itu masih
sebagian dari pembahasan saya sengaja kasih 4-5 halaman dulu itu. Masih ada pembahasan yang lainnya lagi, belum selesai. Ini pun nantinya yang kita kaji cuma beberapa bagian saja dengan judul sifat sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok kita sholat harus mengikuti sifat sholat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita punya panutan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menurunkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti mengarahkan kita bagaimana kita itu mengenal kitab suci kita, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar, sampai pun nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kita ikuti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang untuk ibadah kita harus tundukkan hawa nafsu dan tundukkan logika. Ingat kaidah untuk ibadah, kita harus tundukkan hawa nafsu dan tundukkan logika. Walaupun jenengan IQ-nya tinggi. IQ paling tinggi berapa? 140? Atau masih di atas itu lagi? Pokoknya di atas itulah. Walaupun IQ-nya tinggi, logika hawa nafsu harus ditundukkan, harus manut pada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah saya contohkan. Ketika hari raya kurban, ada seorang sahabat Nabi SAW mengatakan pada Rasul seperti ini, "Wahai Rasul, saya punya kambing yang saya siapkan untuk kurban. Namun kalau saya nunggu sholat Idul Adha itu selesai, saya nggak kuat wahai Rasulullah. Makanya sebelum sholat, wahai Rasul, saya nyembeli kambing kurban saya tadi. Sebelum melaksanakan sholat Id, dia nyembeli kurbannya terlebih dahulu. Kira-kira sah atau tidak? Sebelum sholat dia nyembeli dulu. Tujuannya ingin sarapan pagi, biar bisa sarapan pagi. Maka dia katakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya sengaja nyembeli kurban saya tadi biar bisa sarapan pagi, akhirnya pergi ke lapangan itu jadi kuat, jadi semangat. Kira-kira sah atau tidak? Dianggap kurban atau tidak? Tidak. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, syatuka syatulahmin. Kambingmu tadi yang kamu tujuan awalnya untuk kurban, akhirnya statusnya berubah, cuma jadi kambing biasa. Statusnya dari kambing kurban itu akhirnya jadi statusnya jadi kambing biasa, alias dagingnya bukan lagi daging kurban, namun statusnya berubah jadi daging biasa. Berarti akhirnya dia tidak berkorban. Saya ingin tunjukkan di sini sahabat ini pakai logika. Logikanya apa? Logikanya apa tadi? Nyembeli kambing untuk sarapan. Nggak bisa. Kalau itu sudah diniatkan untuk kurban, tunggu selesai sholat Id, baru setelah itu kurbannya disembeli. Logikanya ketika itu tidak digunakan. Harus manut pada Nabi. Nabi SAW katakan, kamu harus nyembeli nantinya setelah sholat Idul Adha itu selesai, maka harus nyembeli ketika itu juga. Contoh lagi, dalam syariat kita ada dikenal dalam wudhu. Kita akan mencuci dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, membasuh muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Kaki sampai apa? Mata kaki. Salah satu keringanan kalau ketika wudhu, kalau kita pakai sepatu dan ingin gunakan sepatu saat sholat. Kalau kita pakai sepatu dan ingin gunakan sepatu saat sholat, boleh. Namun saran saya nggak bisa masuk di masjid saat ini. Misalnya taruhlah ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ketika di lapangan terbuka disuruh pakai sepatu terus, terpaksa sholatnya pakai sepatu. Maka sepatu tadi boleh tidak dilepas.
Sepatu tadi boleh tidak dilepas. Caranya gimana? Pakai sepatu tetap ketika wudhu. Kita cuci tangan sampai anggota-anggota lain kita basuh. Ketika kaki ini tangannya cukup telas basah, sepatunya diusap sekali usapan. Dan yang diusap sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, beliau perintahkan mengusap bagian atas sepatu. Nabi SAW mengusap bagian atas sepatu. Sekarang pertanyaannya, ketika jenengan jalan, yang injak tanah itu bagian atas atau bagian bawah? Bagian atas atau bagian bawah? Bawah. Kira-kira masuk akal nggak? Nabi SAW suruh perintah yang diusap bagian atas. Padahal yang selalu jalan, yang kena tanah itu bagian bawah. Namun Nabi SAW perintah seperti ini. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan tentang hadis ini. Beliau katakan, "Lau kana dinu birra'yi." Andai agama itu kita mau ibadah semuanya pakai logika, pakai kepintaran kita, pakai kecerdasan kita, maka harusnya saat mengusap sepatu tadi, kata Ali, harusnya yang diusap itu bagian bawah, bukan bagian atas. Ali katakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri lihat Rasulullah SAW ketika mengusap sepatu, yang diusap itu bagian atas. Logika jadi tunduk pada dalil. Berarti untuk urusan ibadah sama seperti kita kaji sholat, sama seperti buku yang jenengan pegang itu warna coklat itu, judulnya apa? Ramadan bersama Nabi SAW. Itu semua kita harus tundukkan hawa nafsu, tundukkan logika, pokoknya manut pada dalil. Asalnya beribadah, beragama seperti itu dulu. Jenengan gak usah pikir rumit-rumit, berat-berat sekali untuk ibadah. Wah, kenapa Ustadz sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur kok 4 rakaat? Bukannya subuh saya lebih semangat daripada siang, siang itu saya ngantuk. Harusnya subuh itu 4, zuhurnya jadi 2. Maka ketika itu jenengan harus tundukkan hawa nafsu, tundukkan logika tadi, pokoknya manut pada dalil. Gak bisa pakai logika di sini. Kenapa kok yang kita basuh ketika wudhu kok tidak mulai dari kaki saja, paling enak? Kenapa dari cuci tangan dulu, terus kumur-kumur, basuh muka, terus tangan sampai siku, baru ujung-ujungnya itu kaki? Oh, saya ini pas lagi kaki saya ingin saya cuci. Kenapa dari kaki sampai kumur-kumur? Gak bisa dibalik seperti itu. Tundukkan pada dalil. Sehingga gak usah utak-atik agama, gak usah banyak-banyak tanya juga. Pokoknya kalau mau ibadah, ibadah saja dulu. Kalau ditetapkan ini keutamaannya seperti ini, pahalanya seperti ini, manut saja. Kalau jenengan dapat hikmah, alhamdulillah. Dapat sebabnya, alhamdulillah. Kok sholat di malam hari, maghrib, isya, subuh, kok suaranya dikeraskan? Kalau zuhur, asar tidak. Para ulama itu jelaskan, karena kalau maghrib, isya, subuh, orang-orang tidak banyak aktivitas lagi. Sehingga karena tidak banyak aktivitas, butuh ketika itu ada hiburan. Mereka butuh untuk mendengar Al-Quran dengan suara keras langsung. Sedangkan kalau di siang hari sibuk, mungkin energinya itu butuh banyak. Sehingga ketika itu zuhur dan asar, suara ketika baca surat kita lirihkan. Saat baca Al-Fatihah, saat baca surat-surat pendek setelah Al-Fatihah. Maka tundukkan pada dalil dulu. Kalau kita tahu hikmah, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, pokoknya manut saja pada dalil. Tugas kita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dicontohkan oleh Rasulmu, maka ambil contoh itu. Dan apa yang Rasulmu larang, maka tinggalkanlah. Maka sengaja di sini saya sebutkan di awal-awal, ini karena rawan sekali anak SMA saat ini seperti kalian, ini sudah pinter-pinter bantah-bantah dalil. Gak mau manut dulu, saya mau ibadah dulu, nanti saya
baru nanti tahu ini hikmahnya seperti apa belakangan. Mudah-mudahan sekali untuk bantah dalil. Saya yakin kalian sudah dengar seorang pelajar juga yang sangat-sangat pintar sekali. Bantah ulama itu gampang. Pernyataan dia yang baru, ngapain Rasulullah SAW ketika terima wahyu pertama di Gua Hira? Kenapa nggak di masjid? Saya bilang nih bocah ini kurang ajar. Kenapa dia mau bantah-bantah Rasul seperti itu? Yang pertama, wahyu ketika itu turun, Rasul itu terima dakwah sembunyi-sembunyi. Iya kan? Belum turun surat Al-Mudatsir. Kalau turun surat Al-Mudatsir itu baru dakwahnya terang-terangan. Kalau di masjid ketahuan oleh kafir Quraisy, bisa mati beliau ketika itu. Maka beliau di Gua Hira, di Jabal Nur. Ya, beliau di Jabal Nur yang ada di kota Mekah sana. Gunungnya tinggi sekali. Butuh perjuangan beliau sembunyi untuk menerima wahyu tadi. Kalau ada yang pernah ke Mekah, nanti melihat gunung ini tinggi dan gunung tersebut nanti di situ ada guanya. Butuh pendakian yang sangat-sangat luar biasa sekali, nggak ada pohon, dan kalau siang-siang ya panas sekali. Saya yakin kalau puasa nggak berani. Biasanya di luar Ramadan itu banyak yang naik ke puncak Jabal Nur tadi, kemudian melihat di mana letak Gua Hira. Dakwah sembunyi-sembunyi, nggak bisa diberikan wahyu terang-terangan. Tahu sejarah dulu. Kemudian yang kedua, sholat ketika itu belum diwajibkan sampai turunlah peristiwa apa? Kapan sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada sejarahnya, tahu sejarah dulu, nggak boleh bantah-bantahan seperti itu. Kok protes kok Rasul kok tidak terima wahyu saja di masjid? Ya sejarah menyebutkan demikian, nggak bisa dibantah. Kemudian yang lain-lainnya lagi, pokoknya kita nerima dulu. Mau tahu alasannya gimana, hikmahnya bagaimana, nanti belakangan. Ibadah kita jalani terlebih dahulu seperti itu. Istilah kita yang jenengan selalu sebutkan, sami'na wa ata'na. Jangan seperti wong kafir, sami'na wa asoina. Kalau orang muslim itu nerima dalil sami'na wa ata'na, saya dengar, pasang kuping, saya patuh, saya taat. Namun kalau orang yang tidak beriman gimana? Saya dengar terus apa? Wa asoina. Wa asoina tadi lawan dari wa ata'na. Saya ngeyel-ngeyelan, saya bantah-bantahan. Pokoknya kalau untuk urusan ibadah kayak gitu dulu, terima dulu. Jenengan pakai logika dari awal, sudah keliru dalam ibadah. Ngapain diutusnya Rasul, ngapain wahyu juga turun? Ini semua untuk menjadi alasan kita itu mesti menundukkan logika. Makanya saya sarankan, mumpung kalian ini punya kecerdasan yang lebih. Kecerdasan ini nggak usah banyak mikir untuk masalah ibadah, kecuali kita telusuri dalil-dalil yang ada, kaji Al-Quran, kaji hadis-hadis Nabi SAW, lalu kita katakan sami'na wa ata'na. Tunduk saja seperti itu. Kapan kita mau berpikir? Jenengan nanti gunakan itu untuk mikir matematik, untuk mikir fisika, untuk mikir biologi. Pelajaran yang paling rumit apa? Hah? Kimia paling rumit. Kimia cuma teori aja kok. Hah? Apa yang paling rumit? Saya dari dulu itu fisika. Kenapa fisika itu rumit? Karena matematikanya main, logikanya juga main ketika itu. Kalau matematika dan logikanya itu nggak masuk, nggak bisa fisika. Dan saya termasuk orang yang salah jalan. Ketika saya lulus, dapat tawaran PBUD saking UGM. Waktu saya sekolah di Papua sana, di SMA Negeri 2 Jayapura. Ketika tawaran itu datang, karena saya senangnya itu kimia, saya akhirnya milih teknik kimia. Ketika masuk teknik kimia, hancur lebur. Hancur leburnya kenapa? Ternyata yang lebih banyak dipelajari itu fisika. Habis saya.
Saya mulai banyak belajar lagi, kaji lagi, ini salah jalan gitu loh. Ternyata kimia cuma jadi kimia dasar saja. Kimia dasar, kimia organik, kimia analisis. Setelah semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 fisika semuanya habis. Akhirnya butuh penyesuaian lagi, banyak-banyak mikir lagi. Sehingga dari sini saya dapat ambil pelajaran, banyak-banyak mikir logika ya dari situ. Ini alasannya kayak gini. Ya, karena itu permainan fisika. Nanti kimia enggak. Kimia itu cuma hafal-hafal senyawa-senyawa saja. CH3COH. Iya kan? Apa nama kimianya? Asam asetat. Di dunia nyata bentuknya apa? Cuka yang kalian nikmati. C2H5OH. Apa itu? Afif IPS ya? Oh, IPS orang paham ya? IPA apa IPS? IPA. C2H5OH apa? Selalu kali ya. Apa nama kimianya? Nama penyebutannya apa? Etanol. Ya. Wujud bentuknya apa kalau di dunia nyata? Wujudnya apa kalau kalian ketemukan keseharian itu apa? Gak pernah ketemu etanol. Pernah luka, kemudian luka itu diobati pakai alkohol? Tahu? Alkohol antiseptik, paham? Yaitu C2H5OH. Sudah pernah nikmati apa belum? Pernah konsumsi apa belum? Mungkin gak dikonsumsi? Mungkin gak diminum? Mungkin atau tidak? Ya silakan saja. Ini nanti tolong, ini butuh logika juga di sini. Karena sebagian yang paham agama nggak paham ini. Sebagian ulama dan sebagian ustadz atau sebagian kiai mungkin jenengan pernah dengar mengharamkan parfum beralkohol. Dikira alkohol itu sama dengan alkohol pada miras. Saya mau nantang gampang saja. Pak Kiai, baik gini Pak. Jenengan kalau mau buktikan kalau itu alkohol miras, silakan minum itu, silakan minum miras. Bandingkan nanti, mana yang buat mati? Paham ini? Miras itu mabuk kan? Mabuk. Ini yang Nabi SAW sebut kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haram. Segala yang memabukkan itu haram. Masuk, mabuk. Namun tadi yang saya sebut alkohol antiseptik, parfum beralkohol, coba diminum saja. Mabuk? Atau siap-siap kita sholatkan jenazah? Gimana? Kesimpulannya apa? Mati apa mabuk? Mati. Ya wes, selesai kan? Berarti Pak Kiai itu bukan homer. Homer Rasul cuma katakan kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan maka itu haram. Itu homer namanya. Ya, itu yang disebut dengan homer, itu yang haram. Sedangkan itu enggak. Jenengan mau pakai itu tidak masuk dalam istilah homer. Dan ini orang yang cuma di pondokan saja, cuma di pesantren, enggak paham ini. Ya, makanya saya agak menyelisih pendapat ini. Sebagian ustadz atau kiai yang saya pernah belajar, mereka pendapatnya kok aneh. Saya bandingkan dengan ilmu kimia, kayaknya enggak seperti ini. Akhirnya waktu saya kuliah di Saudi dan juga S2 di Saudi Arabia, kemudian saya cari literatur yang bahasa Arab. Saya dapat satu buku judulnya An-Nawazil fil Ashribah. Judulnya itu bahasa Indonesianya masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan zat-zat cair. Saya udah cari situ pembahasan, coba cari pembahasan alkohol. Ternyata kesimpulan saya sama dengan buku ini yang belum saya pernah mendapatkan di Indonesia. Berarti yang selama ini dipahami itu keliru. Ya, sebagian kiai atau ustadz pahami gini, kalau parfum itu ada kandungan alkoholnya, maka dihukumi khamar. Sehingga kalau ada karpet masjid itu disemprot pakai parfum yang ada alkohol, nggak boleh sholat di situ.
Saya bilang nih salah fatal ini memahaminya. Ketahuan dulu kimianya orang lulus. C2H5OH nggak pernah dengar dan nggak tahu fungsi-fungsinya itu seperti apa. Homer beda dengan itu. Homer sudah senyawa lain, sudah campuran macam-macam di situ. Bukan hanya C2H5OH, macam-macam campuran situ sehingga bisa efeknya itu akhirnya memabukkan. Kalau di zaman dulu lewat proses yang namanya fermentasi. Pernah dengar fermentasi? Apa itu fermentasi? Pakai bantuan apa? Mikroba-mikroba ya. Didiamkan dalam waktu yang lama, iya kan? Didiamkan dalam waktu yang lama, kemudian muncul senyawa baru. Salah satu prosesnya dulu di masa silam, orang-orang Arab itu memfermentasikan kurma yang sudah diperas. Karena glukosnya banyak, akhirnya berubah jadi alkohol. Akhirnya jadi punya sifat memabukkan. Kalau ini iya. Namun untuk saat ini kita buat alkohol tidak lewat cara seperti itu. Ruginya kenapa? Prosesnya lama. Butuh 40 tahun baru jadi homer. Dari alkohol ini berubah nanti jadi yang tadi saya sebut CH3COH. Apa tadi? Asam asetat. Berubah lagi, prosesnya lagi butuh lama. Masa kita nunggu cuka produksinya 40 tahun dulu? Karena berubah dari homer, dari glukos tadi yang ada pada homer berubah menjadi alkohol, alkohol berubah menjadi asam asetat. Butuh waktu lama. Jenengan berarti kalau datang ke warung bakso, maaf, fermentasinya belum selesai. Tunggu tahun depan. Kan rumit sekali. Nah, ini gambaran sedikit sehingga sebenarnya ilmu dunia yang kalian pelajari itu pun masih manfaat. Kalau memang punya spesialis dalam masalah fisika, belajar fisika dengan baik. Kalau memang senang dengan kimia, belajar kimia dengan baik. Kalau senang dengan matematika, ya sudah belajar itu dengan baik. Kalau senang dengan biologi, ilmu kesehatan, pelajari itu baik-baik. Mudah-mudahan dengan yang disukai tadi, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu bisa berhasil. Gak mesti semuanya itu jadi ustadz. Gak mesti jadi orang baik itu harus jadi kiai atau jadi ustadz dulu, enggak. Jenengan bisa jadi baik ketika masuk di instansi pemerintahan, bisa jadi baik ketika jadi seorang dokter. Namun kalau saya sendiri, saya punya pilihan sendiri. Saya punya ijazah S1 Teknik Kimia UGM, S2 Chemical Engineering Polymer Engineering dari King South University. Namun karena saya sudah terlanjur senang dengan agama, jadi saya konsen saja pada agama. Biar sedikit menghiasi dan sedikit memahamkan, karena punya background ilmu dunia, sehingga bisa memahamkan kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang belum paham tentang ilmu-ilmu semacam tadi. Karena mereka seperti ini nggak paham. Nah, kalau mau tahu nanti pembahasan tentang alkohol, suatu waktu nanti kita bahas sendiri. Alkohol saya sudah punya pembahasan juga lengkap. Cairan-cairan itu dibahas. Ya, ini nanti dibolehkan nggak, ini dibolehkan nggak, dibolehkan nggak. Ada juga buku yang lainnya yang saya bahas dengan para dokter ya tentang masalah imunisasi atau vaksinasi yang saat ini banyak ditentang oleh sebagian kalangan, dan kita termasuk orang yang pro imunisasi dan pro vaksinasi. Kenapa demikian? Karena ada dalil-dalil yang mendukung hal ini. Baik, sudah berapa menit tadi? Kita lanjut ke pembahasan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertanya dulu, ada yang pernah membaca buku panduan sholat? Ada yang pernah baca buku panduan sholat? Pernah? Lebih dari itu lagi, ada yang pernah baca buku judulnya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada? Ini sudah ada di pasaran juga loh ini. Ada yang pernah? Penulisnya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pernah? Jenengan punya koleksian buku apa? Jangan-jangan yang ini saya baru kasih satu ini. Hah? Yang lainnya novel gitu. Hah? Komik. Sejak saya kuliah, saya mulai sadar untuk kumpulkan buku agama. Namun sejak saya kuliah, awalnya memang buku terjemahan. Namun setelah saya kuasai bahasa Arab, saya tinggalkan buku terjemahan semuanya. Akhirnya saya beli buku dengan rujukan bahasa Arab langsung.
Sehingga kalau saya baca terjemahan sekarang kurang srek. Ya jujur saja, ya memang kurang pas. Karena kalau membaca langsung, literatur langsung, saya bacanya lebih enak. Oh ini dalilnya seperti ini, bacanya enak. Zauknya orang Arab, rasanya orang Arab kalau itu mengatakan sesuatu lebih enak, lebih lembut. Dan bahasanya itu lebih halus. Dan jenengan kalau pelajari bahasa Arab lebih enak ketika menjalankan sholat. Imam baca surat itu jenengan paham nggak? Paham atau tidak? Saya kemarin umroh pas awal Ramadan ini. Saya paham imam itu baca apa dan saya tahu keadaan imam itu nangis. Oh nangisnya ketika dia baca doa ini atau dia nangisnya ketika baca ayat ini. Pas pulang umroh kemudian pas sampai di bandara ada orang-orang Indonesia cerita dengan ustadznya. Ustadz itu kemarin itu apa ya? Bacanya kok sampai imamnya itu nangis. Saya mau nangis gak bisa. Kenapa gak bisa? Yo gak paham. Imamnya padahal baca doanya itu bagus sekali. Imamnya baca suratnya juga bagus sekali. Dia pantas nangis ketika ketemu ayat ini. Dia pantas nangis ketika baca doa ini. Namun kalau orang gak ini, aduh saya mau nangis, nangis gimana alasan saya itu nangis? Kalau mau nangis saya cuma ikut-ikutan teman sebelah. Kalau kita paham, ya kita paham, ya makanya kalau saya sarankan setelah lulus ini, mudah-mudahan semuanya masuk UGM lah. Yang kedua, alhamdulillah Allah memberikan hadiah yang luar biasa untuk saya, terima di UGM. Sebenarnya kalau saya daftar ke ITB lewat jalur pembelian bibit unggul juga bisa. Ke UI juga bisa, karena teman saya daftar, dia yang dapat. Saya selama tinggal di Jogja, itu belum kenal parangtritis loh. Kenalnya pas saya nikah sama orang Panggang. Oh tahu parangtritis itu cerai loh, dari Panggang ke situ, tinggal turun saja. Baru apa lagi nggak kenal. Apa pantai-pantai yang lainnya lagi di sini nggak kenal. Mau ke Malioboro pun itu hitung dengan jari. Karena ketika sore hari saya itu paginya belajar di kampus, sore hari mumpung nganggur. Saya katakan memang nganggur sekali, kecuali kalau orang-orang cari-cari kerjaan. Ya, kalau cari kerjaan ada saja kerjaannya. Saya mau pergi ke mall, ya itu kerjaan kamu sendiri. Saya enggak. Saya cari-cari masjid. Situ banyak majelis ilmu. Mau hari Senin ada pengajian di sini, Selasa ada pengajian di sini. Maghrib Isya isi saya dengan waktu-waktu itu. Liburan saya enggak pulang. Di samping Papua jauh. Kalau dulu itu pesawat masih mahal, naik kapal itu 1 minggu perjalanan. Sakit tenan loh. 1 minggu perjalanan. Belum pernah rasakan 1 minggu di kapal kan? Belum. Mau hantam ombak mau apa, sudah pokoknya saya pulang. 1 minggu. Di sana cuma 2 minggu. Balik lagi 1 minggu, 2 minggu perjalanan, 2 minggu di sana. Ngapain saya pulang? Saya pulang tunggu 2 tahun atau 4 tahun aja lah ketika lulus. Akhirnya waktu libur yang panjang itu saya gunakan untuk belajar bahasa Arab. Full 1 bulan penuh. Belajar pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Mau otaknya blank nggak masalah, yang penting saya bisa bahasa Arab. Kalau nggak percaya yang otaknya blank di sini ada sini ikut bahasa Arab kemarin pas liburan. Afif dan kawan-kawannya, gimana rasanya? Blank kan? Memang butuh effort, butuh usaha keras, butuh perjuangan keras. Namun kalau sudah bisa sampai selesai, nikmatinya itu Masya Allah. Ini ternyata ilmu yang saya pelajari capek-capek, pelajari susah-susah, nikmatnya itu belakangan. Nikmatnya nanti kalau sudah tahu, oh nikmatnya seperti ini, sudah bisa dipakai, itu baru rasakan nikmatnya seperti itu. Maka saran saya, kuliah tadi di mana? UGM. Jurusannya terserah. Namun saran saya pilih kampus yang sebelah barat, bukan kampus sebelah timur. Karena UGM itu dibagi 2. Kampus sebelah barat itu anteng-anteng orangnya, senangnya ke masjid. Kalau kampus sebelah barat, mohon maaf, senangnya itu demo dan yang lainnya. Kita yang rasakan sebelah barat tuh nggak pernah. Kampus sebelah barat itu kampus eksak, sebelah timur itu kampus sosial, politik, ekonomi, manajemen.
Apalagi kalau saya masuk ekonomi manajemen, saya nggak bisa lihat perempuan. Mau lihat ke atas salah, lihat ke bawah lebih salah lagi. Pakaiannya seperti itu di manajemen sama ekonomi. Saran saya kalau laki-laki nggak usah masuk situ. Ya, mendingan pilih kampus yang eksak saja, aman. Namun kampus sebelah timur itu rawan sekali. Masalah hati saja, ya terserah kalau kalian pengen gaul-gaul ya sebelah timur lebih enak. Sebelah timur itu maksudnya kampus non eksak. Sudah ada apa? Dulu SPMB, tes sudah ada ya? Pengumumannya sudah? Nanti jam 2 ini. Ya, mudah-mudahan diterima nanti ya. Taib. Sekarang lanjut. Tadi pembahasan terakhir mana? UGM ya? Taib. Sekarang kita pelajari dalil-dalil yang nanti membantu jenengan itu bisa sholatnya seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kata Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku itu sholat. Saya ulang, Nabi SAW katakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu sholat. Maka alasan kenapa tadi kita itu kok ikuti sholat Nabi SAW? Pertama nantinya karena kita ingin ikuti Nabi SAW, karena Nabi SAW yang membawa wahyu, maka lebih dekat. Yang kedua tadi kita ingin tunjukkan logika kita, kalahkan logika, menangkan dalil. Yang ketiga, kenapa kita ikuti sholat Nabi SAW? Karena ikuti sholat Nabi SAW, sholat kita akan semakin khusyuk. Kalau kalian buat sholat-sholat sendiri belum tentu khusyuk. Namun kalau sholatnya ikuti Nabi, Nabi sholatnya kita sepakati semuanya sholat yang paling khusyuk. Maka kalau kita ikut gerak-gerik Nabi SAW dalam sholat, tentu sholat kita juga akan semakin khusyuk. Salah satu saya contohkan. Ketika sholat, pandangan kalian hadap kemana? Tembok, atas, langit-langit, atau ngadap ke tempat sujud? Jujur saja. Tempat sujud, alhamdulillah, betul. Kalau ada yang sholat, maaf, dia lihatnya ke depan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya pikirannya dibawa kemana-mana. Nanti di tembok ini, apalagi kalau ada tulisan ini, wah ada tulisan Muhammad itu, wah dia pikirannya lagi sudah bawa ke sini, ke sana. Beda kalau orang lihat ke tempat sujud, lebih konsen nantinya. Dan Nabi SAW tunjukkan seperti itu. Ketika sholat, beliau melihat ke tempat sujud. Contoh lagi, ini pembahasan terakhir sebenarnya, ketika tahiyat. Salah satu contohnya Nabi SAW seperti ini. Ada yang mengangkat jari, itu ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Betul? Ya, rata-rata seperti ini ya. Ada yang sholatnya mengangkat jarinya dari awal, at-tahiyatu lillah, langsung angkat jari. Ada juga seperti ini? Ada nggak? Ada. Dua-duanya betul. Nggak bisa disalahkan. Karena memang tidak ada dalil yang plak, yang persis, yang tunjukkan bahwasanya kita harus angkat pas ucapan asyhadu alla ilaha illallah, atau ada dalil yang sebutkan harus angkat dari awal. Itu nanti butuh penafsiran para ulama untuk memahami hal ini. Salah satu contoh Nabi SAW ketika berisyarat dengan jari, disebutkan dalam hadis, Nabi SAW arahkan pandangannya, lihat jari ini. Coba kalian taruh di paha sini ya. Ketika sholat, Nabi SAW pandang itu bukan ke tempat sujudnya, bukan pandang juga ke depan. Namun ketika tahiyat, Nabi SAW pandang jarinya. Beliau lihat di sini sambil baca at-tahiyat. At-tahiyatulillah wassalatu wa thayyibat. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadil sholihin, sampai innaka hamidun majid, sampai tambah dengan doa-doa seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalil-dalilnya ada yang saya sebutkan dalam tulisan ini. Semuanya pakai dalil. Nah sekarang kita itu berangkat itu dari rumah ke masjid.
Disunahkan nomor 1 di sini sebutkan menuju sholat dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ini belum mulai sholat loh ini. Baru berangkat dari rumah. Dari rumah itu dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Gak boleh cepat-cepat. Meskipun kita sudah dengar iqomah. Yang laki-laki kalau dengar iqomah gimana kalau dari rumah? Melayu tau? Iya. Apalagi kalau belum wudu. Wudunya tambah lagi, dipercepat lagi. Aduh ya Allah, ini sampai masjid ini sudah salam ini. Apalagi imamnya cuma baca kul saja. Saya yakin jenengan akan telat. Kalau jenengan imam dengan saya, makmum dengan saya, insya Allah selamat. Karena saya bacanya lama. Ya. Kalau sholat maghrib, isya, subuh apalagi, saya bacanya lama. Makanya jamaah itu sebagian gampang-gampangan kalau dengan saya. Wah ini paling ustadz tuh belum rukuk itu. Dia masih wudhu di rumah, insya Allah masih bisa. Karena saya sengaja untuk sholat subuh apalagi saya buat lebih lama. Tujuannya apa? Ada yang pipis, ada yang butuh ke kamar mandi, ada yang butuh buang air besar. Itu butuh waktu dalam kamar mandi. Coba kalau iqomah dengan azan jaraknya cuma 5 menit, pasti setiap sholat lima waktu telat terus. Betul nggak? Yang laki-laki betul nggak? Iya. Apalagi kalau punya masalah malam hari mimpi basah. Akhirnya apa? Mandi. Butuh waktu juga kan? Jujur aja yang laki-laki. Masa nggak mimpi basah? Nggak mimpi basah berarti belum balik. Paham ya? Dari rumah, kenapa dibuat tenang, tidak tergesa-gesa? Yang pertama perlu diatur, jenengan itu kalau mau pergi ke masjid nggak boleh mepet dengan waktu sholat. Karena kalau pas iqomah otomatis cepat. Dia langkah kakinya itu pasti cepat. Yang kedua, kalau kita itu datang dengan tenang sampai ke masjid juga lakukan sholatnya pasti khusyuk. Beda kalau kita itu tergesa-gesa sampai ke shaf, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, coba gimana bacanya coba? Sambil lari-lari loh tadi. Sudah nggak khusyuk. Maka kekhusyukan bisa dibangun dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang mengganggu sholat kita. Di antaranya datang lebih awal waktu. Kecuali kalau jenengan jadi imam. Imam itu terserah datangnya. Ya, jenengan kan cuma makmum. Kenapa imam itu datang terserah? Karena imam itu yang pimpin sholat, manut pada imam. Kalau imam mau sholatnya 20 menit setelah azan, ya sudah 20 menit setelah azan. Kalau maunya 5 menit setelah azan, ya sudah manut pada imam seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita datang dengan tenang, apalagi di awal waktu, masih sempat melakukan sholat sunnah. Ada sholat rawatib. Rawatib dalam sehari itu berapa rakaat? Dalam sehari berapa rakaat? Dicatat ini, dicatat biar dijaga, karena faedahnya akan dibangunkan rumah di surga. 1, 2 rakaat qobliyah subuh, disebut juga dengan sholat sunnah fajar ya. 2, 4 rakaat qobliyah zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur. 3, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kalau asar tidak ada rawatibnya. 5, 2 rakaat ba'diyah maghrib. 6, 2 rakaat ba'diyah isya. Coba diulang. 1, 2 rakaat qobliyah subuh. 2, 4 rakaat qobliyah zuhur. Bisa lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun kalau ada yang melakukan 4 rakaat sekaligus tanpa pakai tahiyat awal, boleh. Lalu yang ketiga,
2 rakaat ba'diyah zuhur. Ba'diyah ini selama masih waktu zuhur. Meskipun nanti kalian tunda jam 2, sholat zuhurnya jam 12, boleh. Selama masih waktu zuhur. Terus yang berikutnya 2 rakaat ba'diyah maghrib. Qobliyah maghrib masih boleh dikerjakan. Namun kalau kita bahas rawatib, maka ba'diyahnya 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya jadi berapa? 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2. 12 pas ya? Pas. Dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Habibah disebutkan orang yang jaga 12 rakaat tadi dalam sehari, maka kata Nabi SAW, bunia lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Akan dibangunkan rumah di surga. Sebisa mungkin disempatkan terus, termasuk juga yang lakukan sholat di rumah, terutama wanita yang lakukan sholat di rumah. Sebisa mungkin sebelum sholat wajib itu ada qobliyah, setelah sholat wajib itu ada sholat sunnah ba'diyah. Nah, kita jalan ke masjid dalam keadaan tenang, dan Nabi SAW itu memerintahkan wa'alaikum bis-sakinah wal waqar, dan wajib bagi kalian, diharuskan bagi kalian ketika datangi masjid dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, dan dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Jadi jalan santai meskipun telat. Terus kalau imamnya sudah sholat gimana? Apa yang kita telat nanti kita tinggal ikuti. Yang jelas kita disebut dapat 1 rakaat ketika dapati apa? Dapati apa? Dapati ruku. Ingat kaidahnya, dapat ruku dapat 1 rakaat. Dalilnya hadis Abu Bakrah. Saya cerita tentang Abu Bakrah. Ini sahabat sangat-sangat semangat dalam sholat. Suatu saat Abu Bakrah itu telat. Dia lihat imam itu sedang ruku. Imam sedang ruku ini. Nabi SAW sedang ruku. Abu Bakrah di depan pintu, dari pintu masjid. Dia lihat, Nabi SAW sudah ruku ini. Dari pintu dia ruku, Allahu Akbar. Dari pintu itu sambil ruku dia jalan sampai ke shaf. Lanjut sholat. Selesai sholat, Nabi SAW tegur Abu Bakrah. Abu Bakrah, kamu itu terlalu semangat sekali. Zadakallahu hirsan. Nabi doakan dulu. Nabi gak salahkan ini. Tanda ada cara untuk nasihati orang lain. Zadakallahu hirsan. Wahai Abu Bakrah, kamu itu semangat sekali. Mudah-mudahan Allah tambahkan kamu semangat terus. Wala ta'ud. Namun yang tadi nggak boleh diulangi. Yang tadi itu nggak boleh diulangi. Apa yang tidak boleh diulangi? Nggak perlu ruku dari pintu sampai masuk shaf. Namun Nabi SAW tidak menyalahkan dia dapati ruku. Kesimpulannya Abu Bakrah paham dapat ruku dapat 1 rakaat. Berarti sekarang pertanyaannya, kita ketika sholat dapati imam itu sujud, kita ikuti imam langsung sujud, dapat 1 rakaat atau tidak? Tidak. Rakaat ini nggak dihitung. Kalau imam sedang ruku, kita dapat imam ruku, Allahu Akbar, ikuti lagi ruku, dapat 1 rakaat nggak? Dapat. Walaupun tidak baca Al-Fatihah. Paham ya? Walaupun tadi tidak baca Al-Fatihah. Terus Al-Fatihahnya gimana? Jadi tanggungan imam. Imam yang nanggung. Itulah enaknya kalau berjamaah. Apa-apa yang kita kurang ditanggung oleh imam. Imam yang nanggung tadi. Bacaan imam tadi sudah jadi bacaan makmum. Sekarang pertanyaannya, hadiahnya buku. Ada atau tidak seseorang melakukan sholat karena telat ini ya, sampai melakukan 4 kali tahiyat? Ayo, ini doa mengatasi problem hidup. Ingin mudah ujian, doanya ada di sini.
Yang putri apa yang putra? Putri ada? Satu sholat ini ya, dia 4 kali tahiyat loh. Hitung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama, alamat. Nama saya Fabani Khalid Ma'ruf. Dari kelas 11 MIPA 1. alamat Alamat Melipar. Melipar. Ya, taib. Jawab. Kalau apakah bisa terdapat 4 at-tahiyat dalam satu sholat bagi orang yang masbuk? Mungkin nggak dulu? Ada atau tidak? Kalau saya itu dulu pernah ngitung. Jadi kalau masbuk 4 rakaat itu paling enak masbuknya 2 rakaat. Jadi Ya, ini sholat apa ini? kalau masbuk itu sisa 2 rakaat gitu. Bisa Jadi 2 rakaat. nanti at-tahiyatnya juga cuma dapat 2, nggak banyak. Kayaknya maksimal 3 sama. Berarti urung. Benar, ngitung benar. Iya, coba jenengan telat sendiri, coba. Telat hitung sendiri bisa itu. Coba. Berarti saya di Telat sholat apa? Di rakaat berapa dapatnya? Oh enggak sampai 4. Nggak ada berarti. Ya wis, ya. Ada yang lain? Nanti saya betulkan. Nah. Itu tuh, Pak. Ada atau tidak dulu, baru nanti tambahkan keterangannya. Ya. Ada atau tidak? Mungkin keempat tahiyat. Ada. Sholat apa? Pas kapan? Ketika ikut rakaat kedua at-tahiyat, habis itu rakaat 3 kan at-tahiyat loh 2, terus rakaat tambah rakaat ketiga itu 1 rakaat kedua. Untuk jenengan, iya terus ya, rakaat yang terakhir? Terakhir Ya betul. Kalau sholat isya nggak bisa, sholat subuh apalagi nggak bisa. Yang bisa sholat apa? Jenengan telat setelah imam itu ruku di sholat maghrib rokaat yang kedua. Setelah imam itu ruku, kita ikuti tadi ya. Dihitung nggak? Nggak dihitung. Imam tahiyat untuk dia. Rokat kedua kita ikut. Namun kita belum tahiyat. Namun kita ikut duduk kan? 1. Bangkit lagi. Allahu Akbar. Kita akan telat kan? Ini baru kita mulai rokat pertama. Ya no? Imam tahiyat terakhir. Kita ada ikuti imam lagi. Tahiyat kedua. Namun kita belum dihitung duduk tahiyat awal. Iya kan? Belum, karena kita baru 1 rakaat. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Kerjakan rakaat kedua untuk kita yang telat. Akhirnya dapat tahiyat awal ketiga. Lalu kerjakan rakaat ketiga, kerjakan tahiyat akhir. Sholat maghrib setelah imam itu ruku. Ya kan? Setelah imam ruku, entah itu sujud atau tahiyat tadi seperti disebutkan. Betul ya? Betul. Itu maaf, bukunya cuma 1, kuisnya cuma 1. Tok. Wallahu a'lam bishawab. Stop dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Baru kita istirahat dulu. Nah, itu yang mau tanya Pak Anak. Nama saya Fabani Khalid Ma'ruf. Mau bertanya, saya itu kalau jamak itu Pak sering dicerca sama teman, jamak sholat. Nah, Kenapa jamaah sholat? Ya kalau pas bepergian gitu loh. Bepergian kemana? Ke Solo gitu. Rumah saya kan Lipar. Oh ya. Nah, Terus? nah, tolong dijelaskan
tentang yang menjamak sholat itu. Taib. Menjamak sholat, ya. Ini pertanyaannya bagus. Menjamak sholat. Menjamak sholat itu artinya menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Menggabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Nggak bisa lebih daripada dua. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, pernah 4. Namun ketika itu sudah dihapus hukumnya, tinggal 2 berdasarkan sepakat para ulama. Yaitu yang boleh dijamak sholat zuhur dan asar. Yang kedua sholat maghrib dan isya. Sholat subuh boleh dijamak atau tidak? Kenapa tidak boleh dijamak? Ini bisa main logika juga, gampang. Kalau jenengan boleh jamak sholat subuh, pilih dengan sholat zuhur, nggak usah bangun pagi. Kalau boleh sholat subuh juga jamak dengan isya, nggak usah juga bangun pagi. Kita ditetapkan sholat subuh itu ada, nggak bisa dijamak untuk memotivasi kita supaya bisa bangun subuh. Dan ingat, ini sholat yang paling berat, betul nggak? Sholat subuh sholat yang paling berat nggak? Iya. 2 sholat yang Nabi SAW katakan paling berat. Yang pertama sholat subuh, yang kedua itu sholat isya. Itu Nabi SAW katakan, inna askalas sholah alal munafikin. Sholat yang paling berat bagi orang munafik. 2 sholat ini, sholat subuh dan sholat isya. Sekarang kita balik jamak tadi. Jamak bisa zuhur dan asar. Kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhurnya ditarik ke waktu asar, diundur ke waktu asar, namanya jamak takhir. Maghrib dan isya, sholat maghrib dikerjakan di waktu maghrib, isya dimajukan ke waktu maghrib, namanya jamak takdim. Sholat maghrib diundur ke waktu isya, namanya jamak takhir. Jadi kalau takdim didahulukan, kalau takhir diundur. Kapan boleh melakukan jamak sholat? 1, ketika safar, melakukan perjalanan jauh, tadi termasuk, ya, tadi termasuk. Dan Rasulullah SAW pernah dalam safar-safar beliau itu menjamak sholat, gabungkan 2 sholat tadi, zuhur, asar atau maghrib dan isya. Kalau saat safar bisa ditambahkan lagi jamak plus qashar. Qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, 4 jadikan 2, yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Kenapa 4 dijadikan 2? Karena 2 ini asalnya hukum sholat awalnya seperti itu. Di masa-masa Islam awal, sholat itu dihukumi 2 semuanya kecuali maghrib. Kemudian hukumnya beralih menjadi zuhur 4, isya 4. Ketika kita itu safar, diringkas, yang 4 dijadikan 2. Jadi itu keadaan yang pertama, menjamak sholat saat safar. Yang kedua, menjamak sholat saat hujan deras. Pernah dilakukan di masa Rasul, pernah dilakukan oleh para sahabat. Hujannya disebut deras, bukan hujan rintik-rintik. Kenapa bukan hujannya nggak deras tadi? Ya, karena kalau deras sulit. Sedangkan kalau ada kesulitan, kata Nabi SAW, inna dina yusrun wala yushaddad dina illa ghalabah. Ya, namanya agama itu bawa kemudahan. Kalau kita itu paksakan, malah kita yang nanti jadi kalah. Menjamaknya di sini hanya boleh dengan jamak takdim. Di awal waktu, kemudian dilakukan di masjid dengan imam masjid. Tidak boleh di rumah, karena kalau di rumah nggak kena hujan. Contoh misalnya, kita lagi sholat, maghrib ini sudah mulai. Kemudian di rakaat kedua hujan deras turun. Mau pulang ketika sudah salam nggak bisa. Maka imam perintahkan, ayo kita majukan sholat isya ke waktu maghrib. Maka di waktu isya tidak sholat isya lagi, karena sudah dimajukan di waktu maghrib. Keadaan yang ketiga, keadaan sulit untuk mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Keadaan sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Contoh, ketika kondisi macet berat,
Di Gunung Kidul pernah macet berat nggak? Macet dari jam 2 siang sampai maghrib. Pernah nggak? Enggak kan? Enggak. Kalau Jakarta seperti ini mungkin sekali. Contoh, kita keluar kerja, keluar dari kantor, habis asar. Pas maghrib, kena macet berat. Yang ada ketika itu, sholatnya maghrib nggak bisa dilakukan. Dan baiknya tidak lakukan sholat di atas kendaraan. Maka sholat maghrib tadi boleh diundur ke waktu Isya. Walaupun kondisi macet, walaupun di dalam kota, namun sholatnya tidak dikosor, maghribnya tetap 3, isyanya tetap 4. Keadaan yang ketiga, keadaan yang contoh yang lainnya, kalau keadaan yang sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu, contoh lagi sakit. Dia tidur dari jam 11, baru bangunnya jam 4 sore. Berarti sholat zuhur belum dikerjakan. Maka kalau kondisi seperti ini, karena dia memang butuh rehat, butuh istirahat, sholat zuhur diundur ke waktu Isya, dilakukan sholat jamaah. Kalau jamaahnya jamaah takhir, lakukan sholat zuhur dulu. Sholat zuhur diundur ke waktu asar. Kalau sholatnya jamaah takhir, maka yang dilakukan dulu sholat zuhur, baru kemudian sholat asar, sesuai dengan urutan waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah sholat boleh. Jamaah sholat untuk 3 keadaan tadi, yaitu ketika safar, terus ketika turun hujan deras, yang ketiga sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Satu pertanyaan lagi, Putri. Putri ada? Iya, itu Pak Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perisa dari kelas 10 IPS 2. Mau bertanya, kalau misalkan baru mudik kan Pak, kan mudiknya jauh. Terus itu tuh macet sehari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah itu kan berarti melewatkan banyak waktu sholat. Nah terus itu nanti jampaknya gimana? Taib. Cara sholatnya yang bisa melakukan pilihan yang pertama, tinggalkan mobil, sholat di jalan. Bisa nggak? Kalau bisa, seperti cara melakukannya. Dengan cepat lakukan sholat zuhur, qashar 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau ketemu waktu maghrib, nanti maghrib jamak dengan isya. Itu tuh kan Pak, kan di pelabuhan. Oh, di pelabuhan. Berhenti kan nggak bisa. Berhenti nggak bisa. Berarti pilihan yang kedua, lakukan sholat di atas kendaraan dengan kondisi apapun. Bisa nggak? Bisa. Wudhu, cari air, wudhu. Kalau nggak ada air, cari-cari nggak ada, tayamum. Sholat dilakukan dengan cara jamak. Jadi zuhur, asar dia jamak di waktu zuhur misalnya, ketemu maghrib lagi, maghrib isya dijamak di waktu maghrib. Ada lagi? Pon. Taib. Itu dulu. Kita istirahat sebentar, kemudian lanjutkan lagi ya 10 menit setelah ini insya Allah. Itu saja, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.